Selesai. Oke, baik. Kita mulai. Terima kasih kepada para pengurus dari HFI ya, untuk mengundang saya untuk melaksanakan webinar Fisika Indonesia ini. Jadi memang awalnya yang terpikirkan topik yang saya sedang kerjakan gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada terkait tentang black hole ya, udah sering gitu ya. Sebenarnya juga mau juga saya terkait dengan kosmologi ya. Tapi pas saya baca-baca lagi, wah saya kebetulan dengan Pak Ardian juga kita waktu itu pernah ya untuk menyinggung terkait dengan BPS solution di supersymmetric theory ya. Ini mudah-mudahan dengan mahasiswa S3 kami itu Emir, mudah-mudahan ya setelah lulus dia bisa kerja ke sana gitu ya. Karena ini salah satu yang menarik gitu ya. Oke, jadi topik yang akan saya bahas ini terkait dengan mirror symmetry di N sama dengan 2 per gravity dan its Target limit. Jadi apa itu target limit nanti akan saya jelaskan gitu ya. Oke. Oke, jadi yang seperti yang kita tahu ya. Jadi uh, karena ini topiknya berat, kita memulai dari hal yang sifatnya ringan dulu. Jadi kalau kita tahu bahwa struktur materi di alam itu ya ada yang makroskopik, misalkan sentimeter, kemudian ada milimeter ya, mikrometer, terus ada nanometer, nanoscale, maaf. Kemudian ada femtoscale gitu. Jadi kalau nanoscale gitu itu biasanya atom, kalau femtoscale itu inti atom, dan kalau di bawah femtoscale itu biasanya subnukleon ya. Nah, nukleon itu partikel dasarnya itu pembentuknya itu adalah quark gitu ya. Kemudian ada yang lepton juga ya, lepton itu di luar quark ada elektron, neutrino dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan ini eh, apa fisika itu bisa dikatakan merangkum semua skala dari skala makroskopik dan femtoscale gitu ya, femtoskopik lah kita nyebutnya, atau subfemto juga bisa kan, karena nanti kita berbicara tentang string theory itu di sekitar Planck scale ya, 10⁻⁻34. Nah, jadi gambaran femtoscale ini itu bisa dikatakan kalau boleh diringkas itu ada yang disebut namanya teori standar model. Jadi standar model itu ada dua, yang dibahas di sini adalah standar model terkait dengan fisika partikel atau particle physics. Ada standar model yang lain, kita sebutnya standar model kosmologi. Itu base-nya on GR. Itu sifatnya masih klasik, kalau yang standar model particle physics itu sudah kuantum. Nah, jadi kalau dalam standar model itu kita tahu yang seperti yang saya sebutkan, ya. Jadi ada partikel dasar itu ada kelas lepton, kelas quark, dan yang disebut namanya mediator ya, partikel mediator. Gitu. Ini biasanya vektor spin 1. Ya. Jadi kalau untuk lepton, quark itu adalah fermion ya. Jadi ini kayak seperti lepton, ini dia ada elektron, muon, dan tauon beserta neutrinonya di bawah. Sedangkan kalau quark ya itu ada up, down, charm, strain, stop, bottom ya. Dan kalau untuk lepton ini dia muatannya itu bulat, kalau nggak nol atau netral atau satu. Sedangkan quark itu fraksional atau pecahan, min1/3 atau plus 2/3. Kemudian ada yang disebut namanya vektor intermediate, jadi partikel perantara, perantara interaksi. Jadi ini adalah foton, ini adalah Z itu arus netral ya, partikel netral. Kemudian ini dia partikel bermuatan W plus minus, dan ini adalah gluon. Dan terakhir yang ditemukan itu tahun 2000 berapa ya, lupa sih, 2013 ya. Itu adalah partikel Higgs ya, yang dia itu muatannya itu adalah netral ya. Dan ini yang bisa dikatakan menjelaskan bagaimana proses sebuah benda, sebuah partikel ya, yang awalnya tak bermassa karena ada pengerusakan simetri dia menjadi bermassa gitu. Nah, itu salah satu indikator ada hal seperti itu terjadi ketika adanya partikel Higgs gitu.
Nah, ini kalau kita lihat juga yang lepton dengan quark ya, kalau kita lihat ya, dia fermion ya, yang paling rendah itu neutrino elektron ini sekitar diduga ordernya 10 pangkat minus 8 giga elektron volt per C kuadrat masanya. Sedangkan elektron itu 0,00511 giga elektron volt per C kuadrat. Ini dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa dikatakan lepton itu termasuk ringan kecuali yang tau di sini. Jadi tau di sini bisa dikatakan dia partikel tidak stabil ya. Muon juga tidak stabil. Selain itu stabil untuk lepton. Sedangkan quark ini diduga masanya sekitar ini up down itu sekitar ini, charm itu sekitar ini. Yang paling besar itu adalah yang top ya 175 giga per C kuadrat. Ya ini bisa dikatakan berapa kali proton gitu ya. Jadi sangat berat dan juga nih quark bottom ya 4,3 giga elektron volt per C kuadrat. Jadi ini sangat-sangat berat. Nah, cuma memang masalahnya quark di sini berbeda dengan lepton ya. Kalau quark di sini kita belum pernah melihatnya secara bebas. Jadi dia bisa kita indikasikan itu dengan quark itu dari state partikelnya, apa ya partikelnya. Jadi dia belum terlihat bebas. Kemudian kalau untuk yang intermediate vektor boson gitu ya, itu ada foton dia masanya 0 ya. Kemudian ada W plus minus nih yang partikel bermuatan, W plus minus ya, partikel W ya. Kemudian ada Z0. Nah, bisa dikatakan ini apa namanya? Dia bermassa ya. Jadi kalau yang gamma itu terkait dengan interaksi elektromagnetik, W plus minus dengan Z0 itu terkait dengan interaksi lemah. Sedangkan ini gluon ya, itu terkait dengan interaksi kuat, interaksi antar kuat biasanya. Gitu. Dan dia membawa warna lah istilahnya, warna dalam tanda kutip ya. Oke, jadi dalam standar model yang kita tahu bahwa interaksi dasar itu ada 4 ya. Eh, ya kalau kita mau masukkan secara keseluruhan ya, tapi kita mengeksklud untuk yang particle physics itu gravitasi. Ya, jadi interaksi dasar dalam standar model particle physics itu cuma 3, yaitu elektromagnetik, ya, interaksi nuklir lemah, dengan interaksi nuklir kuat. Ya. Dan kita tahu elektromagnetik dan lemah ini bisa dikatakan sudah ada model unifikasinya, yang disebut namanya model Glashow-Wenberg-Salam. Walaupun memang di situ masih ada problem untuk coupling konstannya, dia tidak unified di satu titik, tidak coincide ya, bersatu di satu titik energi. Nah, jadi kalau kita apa namanya scale energi, kita ini kan energi di standar model ya, atau energi yang kita manusia bisa dikatakan uh, yang manusia ketahui gitu ya. Itu kalau kita urutkan ya, ada partikel tak bermassa gitu ya seperti foton ya. Ini ada graviton, nih graviton itu termasuk partikel yang masih sifatnya postulat ya. Masih sifatnya postulat. Jadi ya kita masukkan ini bermassa nol walaupun nanti ada model masif gravity. Kemudian ada neutrino, neutrino ini sangat ringan gitu ya. Kemudian atom, elektron ya. Dan ini adalah skala elektromagnetik sekitar 10 pangkat 11-an ya. Giga elektron volt, elektron volt, maaf, elektron volt, jadi sekitar 100 giga elektron volt untuk elektroweak. Jadi elektroweak model yang model Glashow-Wenberg-Salam itu seperti ini. Nah, di kita itu setahu saya itu sudah menghasilkan sekitar 1 tera elektron volt. Ya. Jadi sekitar 1000 giga elektron volt. 13 bahkan 13 tepatnya. Jadi sudah menghasilkan energi tera elektron volt itu di LHC, ya, di CERN. Nah kemudian secara teoritis ya itu ada disebut namanya skala grand unifikasi. Kemudian ada yang disebut namanya Planck mass atau superstring scale gitu ya. Itu di atas ini sekitar di atas 10 pangkat 30-an. Gitu.
Nah, kalau kita lihat ya, antara electroweak scale yang sekitar 100 giga electron volt dengan grand unification ini yang sekitar 10 pangkat 25 atau 26 elektron volt ya, itu kan sangat jauh. Ini isinya nih apa nih di antara apa namanya energi ini? Jadi partikel yang kita ketahui itu cuma sekitar 100 giga elektron volt gitu ya. Masanya, skalanya. Setelah itu kita nggak tahu apa. Nah, orang nyebutnya ini yang disebut namanya energi desert. Walaupun memang nanti di sini ada banyak model, apa namanya, salah satunya model supersimetri yang nanti akan kita jelaskan. Ada model dark matter segala macam untuk mengisi kekosongan ini, bahwa ini adalah masa-masa partikel-partikel yang masanya itu sangat berat gitu ya. Nah, itu jadi di sini itu banyak modelnya. Nah, supersimetri itu salah satunya untuk apa namanya, menyelesaikan yang ini yang disebut namanya problem hierarchy ya, hierarchy energi. Jadi kalau kita lihat setelah elektroweak itu no physics istilahnya, energi itu no physics, tidak ada fisika gitu ya. Nah, kita untuk model-model alternatif yang sekarang ada termasuk supersimetri itu untuk menjelaskan bahwa energi apa yang desert ini itu bisa dikatakan terisi oleh partikel-partikel yang sangat berat yang kita sebut namanya partikel superpartner. Gitu. Oke, itu salah satu motivasi kenapa saya istilahnya belajar supersimetri lah ya. Apa ofisialnya seperti itu. Ofisial kalau kita bicara di sini. Nah, intinya supersimetri itu apa? Jadi kalau kita lihat yang di standar partikel physics ya, tadi ada quark, ya, ada lepton, maaf, ada apa intermediate vector boson, kemudian ada partikel Higgs gitu ya. Nah, kalau kita perluas apa namanya teori supersimetri ini, intinya bahwa tiap partikel di standar model ini itu punya apa yang disebut namanya super partner. Yang disebut U tilde, C tilde, ini quark ya. Kemudian yang di bawahnya itu yang tilde ini adalah fermion, maaf, leptons, maaf. Nah, ada yang apa namanya intermediate vector boson, kemudian ada yang namanya super partner dari partikel Higgs yang namanya Higgsino. Kalau misalkan quark kita nyebutnya S quark, kalau lepton kita nyebutnya S lepton gitu ya. Kemudian kalau untuk foton kita bisa nyebutnya S foton, kalau gluon itu S gluon gitu ya. Dan seterusnya. Jadi selalu ada super partner kalau di teori supersimetri. Nah, ini apa namanya super partner itu terjadi karena apa? Karena kita memperluas teori standar model partikel fisik itu secara non trivial. Kita nyebutnya perluasan disebut namanya simetri Z2. Z2 itu ya bayangannya 1 dengan min 1 gitu ya. Tapi maksudnya begini, jadi istilahnya kalau dalam aljabar itu ada yang disebut namanya apa generator genap dengan generator ganjil. Ya, jadi supersimetri itu memperkenalkan yang disebut namanya supercharge ya, yang QA di sini. Ini termasuk generator ganjil. Jadi kalau ganjil kali ganjil itu genap, ganjil kali genap itu min 1, gitu. Jadi genap kali genap itu 1, ganjil kali ganjil itu 1. Jadi kalau genap itu apa namanya grup apa namanya grup Lie yang di standar model ya. Misalkan unitary group ya SU2 cross U1, SU3 cross U1, SU3 cross SU2 cross U1. Ya, itu untuk yang standar model Gates grupnya. Nah, itu kita perluas dengan memperkenalkan QA di sini. Apa Q di sini? Q itu disebut namanya supermuatan. Jadi kalau misalkan apa generator SU3 S cross SU2 cross U1 itu atau unitary group lah ya, dia bersifat genap, Q di sini bersifat ganjil. Gitu. Nah, perluasan Z2 graded dari teori standar model itu kita sebutnya namanya teori supersimetri. Nah, A di sini superscript A di sini itu nilainya 1 sampai N. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, kita nyebutnya N sama dengan 1. Itu yang disebut namanya minimal supersimetrik. Dan perluasan supersimetri
yang secara fenomenologi itu bisa dikatakan apa istilahnya ya, ya bagus gitu ya, itu yang kita sebut namanya minimal supersymmetric standard model. Jadi supersimetrinya itu n sama dengan 1. Kalau n sama dengan 2 gimana? Nah, n sama dengan 2 itu ada problem di sana. Itu terkait dengan kalau n sama dengan 1 itu kan dia apa superpartnernya itu ya masing-masing 1 gitu ya. Kalau ditambah n sama dengan 2 jumlah partikelnya makin banyak. Jadi makin makin rumit jadinya. Jadi kita memperkenalkan itu di n sama dengan 1 saja yang minimal, dan itu bisa dikatakan ya dalam tanda kutip bagus lah gitu ya. Apa namanya, untuk menggambarkan perluasan dari standar model secara supersimetrik. Tapi untuk kasus kita itu kita meninjaunya n sama dengan 2 karena kita meninjaunya ini secara matematik di n sama dengan 2 ini. Kalau untuk n sama dengan 1 itu memang lebih cocok ke fenomenologi gitu ya. Kalau n sama dengan 2 itu sebenarnya lebih cocok ke matematik gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan string teori. Oke, nah jadi model supersimetri yang seperti apa sih yang cocok untuk alam ini gitu ya. Nah, kalau kita ketahui ya argumennya bahwa kita tidak mendeteksi superpartner di alam ini gitu. Nah, makanya apa namanya, karena kita tidak mendeteksi superpartner di alam semesta ini, maka untuk level energi sekarang ya, maksudnya untuk level energi sekarang, maka supersimetrinya itu jadi rusak kita sebutnya. Jadi bisa dikatakan pada kenyataannya, faktanya bahwa alam semesta itu tidak supersimetrik. Makanya supersimetrik itu harus rusak. Nah, supersimetrik itu rusak, itu menyebabkan bahwa partikel-partikel yang superpartner itu dia menjadi sangat masif itu apa masanya sangat besar gitu ya. Dan bahkan ini ada model juga yang terkait dengan supersymmetric standard model itu bahwa ini adalah kandidat dark matter gitu ya. Jadi dia dikatakan dark matter itu karena tidak berinteraksi dengan cahaya. Nah, jadi yang tadi kita apa namanya tinjau supersymmetric theory, superpatternnya ini jadi sangat masif, dia jadi sangat apa bermasa sangat besar gitu ya. Jadi karena bermasa sangat besar, untuk energi sekarang itu dia masih belum bisa kita ngelihat gitu ya. Jadi yang desert ini bisa dikatakan dia diisi oleh skala supersimetri, apa skala supersimetri rusak ya, atau skala pengerusakan supersimetri. Dan ini terkait dengan massa dari superpartnernya. Jadi massa superpartner itu dia bisa dikatakan merupakan fungsi dari skala supersymmetry breaking gitu ya. Jadi dia memang sangat-sangat besar. Jadi makanya pada level energi yang 1 tera ini kita belum bisa mendeteksi superpartner karena dia sangat besar, sangat masif massanya. Nah, itu argumentasi yang bisa dikatakan secara logis ya, bahwa kita memang harus menerima fakta bahwa superpartner itu tidak terdeteksi pada energi yang sangat rendah. Dan apa namanya, ini terkait dengan skala Big Bang ya. Jadi ini juga masih hipotesis ya terkait dengan skala Big Bang ini ya. Jadi awalnya memang Big Bang itu radius alam semesta itu sekitar order 10⁻34 yang disebut namanya radius Planck ya, alam semesta. Dan alam semesta itu energinya sekitar 10⁻35 kalau tidak salah ya, elektron volt ya. Jadi masih sangat apa sangat-sangat tinggi gitu. Dengan radius yang sangat-sangat kecil. Jadi dense-nya itu kerapatan massa itu sangat sangat besar. Itu yang terkait dengan Big Bang di sini. Jadi sekali lagi saya katakan di atas energi LHC ini itu masih merupakan spekulasi dalam artian ya belum terdeteksi secara eksperimen. Nah, saya nggak tahu untuk 10 tahun ke depan apakah bisa gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke string teori. Jadi string teori itu orang berargumen bahwa string teori itu terkait dengan supersimetri. Jadi low energy atau energi rendah dari supersimetri dari string teori itu atau dikatakan superstring ya, itu adalah supersimetri gitu. Nah, jadi itu ini analog. Jadi supersimetri
yang tadi kita rumuskan itu di dimensi 4. Kalau untuk sekarang itu kita memperkenalkan supersimetrinya di dimensi tinggi. Intinya sama, dia memperkenalkan supercharge. Jadi supercharge ini adalah generator yang bersifat fermion. Dan untuk dimensi yang lebih tinggi, untuk tiap-tiap dimensi itu pada umumnya representasi fermioniknya itu berbeda. Seperti di 4 itu representasi fermioniknya 4 kali 1. Kalau di misalkan apa namanya di 10 yang nanti kita bahas itu dia 16. Kemudian kalau di 11 dimensi itu 32 ya, 32. Nah, sejauh ini yang orang dapat konstruk atau bangun terkait dengan supersymmetric field theory di dimensi tinggi itu di dimensi 11. Dan itu memang sudah dalam tanda kutip diprediksi oleh Werner Nahm di papernya tahun 70-an lah ya, bahwa dia dapat mengkonstruk apa supercharge itu dalam dimensi 11 gitu. Nah, tapi orang memang masih spekulasi, bukan berarti supersimetri di atas 12 dimensi tidak ada. Bisa jadi ada, cuma orang masih belum tahu bagaimana mengkonstruknya atau membangunnya gitu. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa di string teori itu bisa dikatakan kalau kita berbicara fisika, ya biasanya kita berbicara Lagrangian. Nah, Lagrangian string teori itu kalau secara eksaknya orang masih belum tahu. Nah, tapi biasanya string theory itu pada low energy, ya low energy ini juga relatif ya. Jadi dia dapat digambarkan sebagai super gravitasi pada energi rendah. Jadi makanya kalau kita bicara string theory, itu pada umumnya kita berbicara tentang super gravitasi di dimensi 10 gitu ya. Dimensi 10. Nah, jadi sekitar tahun 96-97 ya, yang menariknya itu ketika kita bisa dikatakan sampai saat ini kan kita masih berusaha mencari istilahnya yang disebut unifikasi teori gitu ya, di 4 dimensi. Nah, yang menariknya itu di string teori ya, itu bisa dikatakan di apa? Diinisiasi ya, di apa? Bisa diinisiasi atau diusulkan oleh Edward Witten gitu ya, bahwa string teori itu dia ada 5 jenis. Jadi ada heterotik, type 2. Type 2 itu ada 2, ada A dan B. Kemudian ada tipe 1 dengan ada heterotik yang E8 cross E8. Pokoknya ada SO32. Dan ada kalau yang 5 ini string teorinya itu di 10 dimensi. Nah, ada satu lagi yang disebut namanya supergravitasi di 11 dimensi. Nah, ini merupakan gambaran low energy description ya, gambaran low energy rendah dari yang disebut namanya M theory. Jadi M theory itu ya ini kalau kata saya baca gitu, M itu singkatan dari mother. Itu mother theory, M theory dari Witten ya. Tapi saya nggak tahu apakah Witten mengatakan M itu adalah mother gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa unifikasi itu ternyata terjadi di dimensi tinggi. Yang di dimensi 4 kita masih belum tahu gitu ya. Makanya ini salah satu yang menarik ketika kita belajar di string theory itu seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke N sama dengan 2 supergravity ya. Nah, jadi intinya bahwa kalau kita berbicara apa namanya supergravitasi itu nanti ada multiplet gravitasi yang spinnya 2. Kemudian ada yang disebut namanya super pattern-nya kalau untuk N sama dengan 2 itu ada yang namanya gravitino. Kebetulan kalau untuk di N sama dengan 2 itu ada 2 gravitino. Ya, kalau di N sama dengan 1 cuma 1 gravitino. Nah, tapi di N sama dengan 2 multiplet gravitasi itu ada tambahan satu lagi selain gravitino ada yang disebut namanya gravifoton. Ini spinnya 1. Kemudian ada juga yang disebut namanya multiplet vektor. Itu biasanya ada medan gauge ya spinnya 1.
Kemudian ada fermion di sini, spinnya setengah yang disebut namanya G-Gino. Kemudian namanya ada skalar ya, dua skalar, satu skalar, satu lagi pseudo skalar. Jadi bisa dikatakan ini nanti dua skalar ini membentuk bisa dibentuk sebagai bilangan kompleks lah gitu. Kemudian ada yang disebut nama hypermultiplet. Nah, hypermultiplet ini itu ada dua fermion, satu lagi, kemudian ada 4 skalar gitu ya. Ini spinnya 0, skalar spinnya 0. Nah, ini yang disebut namanya supergravity, yang disebut namanya local supersymmetry. Nah, kemudian kalau kita bentuk kopling secara umum, medan skalar dalam vektor multiplet atau multiplet vektor itu dia membentuk geometri kompleks yang disebut namanya local spatial Kähler. Jadi geometri kompleks itu ada sendiri ya. Kähler itu udah pasti geometri kompleks ya. Dan ada tambahan sifat-sifatnya yang maka disebut Kähler. Nah, spatial itu artinya geometri Kählernya itu ditentukan oleh sebuah fungsi holomorfik. Sebuah fungsi holomorfik. Saya nggak akan menjelaskan secara detail apa gitu ya. Tapi ininya seperti itu sifatnya. Dikatakan lokal itu karena ini muncul di lokal supersimetrik. Ada L itu juga yang nyebutnya logaritmik atau yang disebut namanya projective spatial Kähler. Dia jadi bentuknya logaritmik gitu, fungsi Kählernya namanya. Kemudian medan skalarnya yang dalam hypermultiplet ini tuh membentuk geometri real yang kita sebut namanya quadratic Kähler atau disingkatnya QK. Jadi kalau Kähler itu geometri kompleks punya satu almost complex structure namanya. Kalau yang quaternionic Kähler ini dia punya 3 atau sebenarnya punya 2, tapi yang ketiganya bisa di-generate dari 2 almost complex structure. Jadi kalau spatial Kähler ini kita sebut namanya apa ya? Dia kita nyebutnya line bundle ya, bukan U1 tapi jadi U1 bundle itu merupakan sub geometri Kähler dari Kähler secara umum. Kalau U1 bundle, kalau yang di sini quaternion Kähler itu kita nyebutnya SU2 bundle, SU2 bundle. Ya. Itu quaternion Kähler dia jadi ada 2 kompleks structure. Jadi kompleks structure itu menjamin kalau dia itu ada 1 berarti dimensinya genap. Kalau dia itu ada 2 berarti 2 kali dari 2. Jadi ada 4 kali. Jadi kalau ini dimensinya minimal 2, kalau yang ini dimensinya minimal 4. Atau ini kelipatan 2n, ini kelipatan 4n. Jadi kalau saya simpulkan, geometri skalarnya itu merupakan produk dari geometri yang disebut namanya local spatial Kähler dengan quaternion Kähler. Nah, tadi kita sebutnya itu adalah local supersymmetry. Itu terkait dengan gravitasi, supergravitasi. Nah, kalau di sini kita bicara tentang global supersymmetric atau rigid supersymmetric. Artinya kita berbicara tentang teori supersymmetric tanpa melibatkan gravitasi. Jadi yang ada itu cuma multiplet vektor saja. Kurang lebih kontennya sama. Itu 1 ya medan gauge-nya, kemudian 2 medan fermion, kemudian 2 skalar. Kemudian hypermultipletnya sama. 2 fermion dengan 4 skalar. Cuma perbedaannya kalau untuk di global supersymmetric atau rigid supersymmetric itu medan skalarnya dia membentuk geometri kompleks juga, tapi yang disebut namanya rigid spatial Kähler. Jadi dia bukan projektif atau logaritmik dia fungsi Kählernya. Jadi berbeda dengan yang di lokal supersymmetric atau supergravitasi. Sedangkan medan skalar pada hypermultiplet itu membentuk geometri real juga, tapi namanya bukan quaternionic, tapi yang disebut namanya hyper-Kähler. Itu yang disingkatnya HK. Jadi kurang lebih untuk N sama dengan supersymmetric